mata itu bisa dibagi jadi 3. Sakit mata merah, sakit mata nyeri, sama sakit mata dengan penurunan penglihatan. Nah, yang paling sering kita alami adalah sakit mata merah, gatal. Nah, jadi sakit mata itu bukan cuma itu aja, cuma kalau misalkan teman-teman ada yang ngerasanya kayak penglihatannya jadi berkurang, terus matanya jadi merah sedikit, itu salah satu sakit mata. Itu pengertiannya kayak gitu, sakit mata, karena luas banget penyakit mata itu. Penyebab sakit mata paling sering bisa dari virus, bisa dari bakteri, sama bisa dari jamur. Karena dia menyerangnya rata-rata sih bagian yang selaput putih kita nih. Selaput putih kita itu paling sering terserah. Itu nanti gejalanya kayak gatel, merah, terus keluar kotoran dari matanya. Nah, itu salah satu yang paling sering. Itu biasanya dari bakteri paling banyak. Kalau natap sih sejauh ini kemungkinannya ada, cuma nggak sebesar kita kontak langsung gitu. Jadi kalau cuma natap nih, saya natap mbaknya dari jarak segini, itu nggak akan nular. Cuma kalau misalkan saya jarak dekat dan memang berkontak langsung, itu mungkin masih ada kemungkinan untuk menularnya. Lewat udara atau lewat sentuhan juga masih bisa. Tapi kalau lewat udara kecil sekali kemungkinannya. Kalau maskara itu kan sebenarnya dia kalau yang saya tahu maskara itu bikin bulu mata jadi keras ya. Sedangkan bulu mata kita ini kan harusnya fleksibel. Jadi ketika kita menutup atas bawah itu dia merapat. Nah, terus dia membuka. Jadi dia menyapu gitu. Nah, ketika dia keras kayak gitu, justru kalau misalkan mungkin teman-teman yang pakai maskara lebih sering merhatiin ya, justru lebih banyak kotoran yang sering nempel. Nah, itu justru lebih berbahaya. Cuma kalau misalkan ketika dia bersih, misalkan dia pakai maskara cuma dalam ruangan aja, terus pulang juga maksudnya dia nggak lewat jalan tempat yang berantakan yang kelihatan bersih terus ke bawah tidur, ya mungkin sebenarnya nggak terlalu masalah, cuma ya lebih baiknya bersih aja, nggak usah pakai kayak gitu. Waduh, itu mungkin butuh diteliti lagi mungkin ya, sejauh ini belum pernah ada tuh, saya belum pernah tahu kayak, jadi mungkin itu masih mitos sih. Penyembuhan sakit mata yang pertama itu sebenarnya kalau misalkan dia karena virus, sebenarnya dia self-limiting disease. Jadi self-limiting disease adalah penyakit yang sembuh sendiri. Jadi mungkin dalam beberapa hari dia akan hilang sendiri. Cuma kalau misalkan dia sudah keluar kotoran warna hijau, itu kan kemungkinan besar karena bakteri. Nah, lebih baik disarankan itu langsung ke dokter atau ke dokter mata, karena mereka akan dilihat lagi apakah betul ini karena bakteri atau bukan. Namun kalau misalkan memang pertolongan pertama di rumah misalkan ada yang dijual bebas, obat-obatan yang dijual bebas, itu bisa coba dipakai dulu. Yang penting jangan pakai obat yang memang diresepkan oleh dokter spesialis mata, karena yang kita takutkan di situ dia mengandung steroid dan lain-lain itu. Terus kalau misalkan memang sekiranya nggak ada apa-apa, bisa dulu dengan dikompres pakai air hangat misalkan, jadi kan supaya matanya lebih enak kondisinya. Itu salah satu pertolongan pertama lah untuk di rumah gitu. Tips and trik supaya kita terhindar dari penyakit mata, yang pertama itu ya kita jaga kesehatan mata kita, terutama bulu mata. Bulu mata itu fungsi bulu mata sama alis ya. Bulu mata sama alis itu fungsinya dia sebagai penyaring kotoran-kotoran supaya nggak masuk ke mata. Terus yang kedua, jangan terlalu sering kita gosok mata kita, terutama saat tangan kita kotor. Kan kadang-kadang orang suka kelilipan terus langsung digini, nggak tahu kondisi tangannya lagi bersih atau kotor. Nah, itu justru bisa bakteri masuk ke situ. Yang tadinya cuma kelilipan masuk debu dikit. Yang pertama sih jangan digosok ya. Jangan digosok karena dia makin mengiritasi itu makin digosok kan kita tahu ini trauma kan jadinya kan. Nah, itu malah makin memperburuk keadaannya. Terus selanjutnya hindari pemakaian obat tetes. Pemakaian obat tetes sembarangan, kayak misalkan datang ke apotek nanti diberikan obat yang cukup keras gitu. Kalau misalkan obat yang dijual bebas mungkin itu cukup aman gitu. Cuma kalau misalkan yang beli dengan obat yang misalkan dia udah biasa nih, misalkan keluarganya ada ini pakai obat ini bagus gitu, saya dapat dari spesialis mata, karena bahayanya itu kan obat-obatan tetes mata itu kita nggak tahu kandungannya apa aja. Ada yang termasuk salah satunya ada steroid, ada antibiotik. Ketika dia ternyata bukan untuk kasus itu, justru bisa memperburuk keadaan itu. Jadi mungkin lebih baik kalau untuk saat di rumah bisa dikompres dengan air dingin atau air hangat gitu aja.